Oke guys, kali ini saya bercerita mengenai kodam atau makhluk pendamping atau pengawal gaib. So di sini bagaimana kita menghadirkan sosok makhluk gaib yang akan menjadi pengawal kita. Apa tujuannya? Sebagai pelindung tentunya. Juga membooster tenaga, membooster aura dan lain-lain. So di sini sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dulu di bawah seperti biasa. Oke guys, jadi subscribe ini gratis, hanya menggunakan jari. Tujuannya adalah agar channel ini dapat memberi manfaat buat orang lain. So saya beri waktu untuk subscribe, silahkan sekarang. Silahkan di subscribe, bunyikan lonceng bel, like, comment, and share. Oke guys, jadi di sini tidak disarankan menggunakan teknik-teknik seperti ini. Kenapa? Karena efek negatifnya itu malah lebih terasa daripada efek positifnya. Apakah itu satu? Aura negatif dari pembawaan makhluk halus atau kodam seperti ini itu tidak sesuai dengan tubuh kita. Bisa-bisa terjadi adalah tubuh kita sakit. Kedua, kita mendapatkan teror dari makhluk-makhluk gaib seperti ini, hantu-hantu harangan seperti ini. Ketiga, itu seperti apa? Ketidaksesuaian antara kita dengan makhluk seperti ini. Itu dapat membuat kita malah lebih sial, dapat gangguan, mendapat teror, sakit dan lain-lainnya segala macam. Jadi tidak disarankan. Lain bagi para praktisi yang sudah mengetahui, sudah berpengalaman masalah hal-hal tentang makhluk gaib, kemungkinan ini memang ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Satu, itu sebagai pendinding tubuh. Jadi jika ada makhluk-makhluk atau hantu-hantu harangan yang mengganggu atau berseliweran sekitar kita, dia fungsinya adalah melindungi kita. Kedua, kemungkinan sebagai booster tenaga. Kemungkinan ketika kita terjadi perkelahian, power kita boleh 2 kali lipat lebih kuat dari biasa. Yang ketiga, kemungkinan sebagai aura, memperkuat aura kita sebagai aura pengasih atau aura wibawa. Namun bagi yang awam itu malah mendapatkan negatifnya saja. Jadi yang orang awam dilarang keras untuk menggunakan teknik seperti ini. Jadi di sini saya sebut koleksi video, sekedar share, tujuannya adalah mendapatkan komentar dan saran-saran dari para sahabat. So, silahkan komentar di bawah nanti. Atau kemungkinan ada permintaan yang saya buatkan video, silahkan komentar di bawah. Tapi yang semampu daya saya buatkan. Saya akan jawab bentuk video seperti ini. Oke guys, jadi saya akan mulai apa saja cara mengundang kodam atau pengawal gaib. Oke guys, jadi pertama sekali adalah kita membersihkan diri. Caranya adalah menggunakan jeruk purut itu dibelah, campur ke air. Airnya kita doa dengan niat kita, yaitu membersihkan tubuh kita dari hal-hal fisik negatif dan hati. Oke, setelah itu kita melakukan ritual di sebuah ruangan. Di ruangan ini kita menghidupkan 2 buah lilin di depan. Kita boleh menggunakan meja atau di lantai. Setelah itu kita duduk bersila. Kita membaca tabas itu sebanyak 7 kali. Kemudian kita meditasi sekitar 15-20 menit sambil memperhatikan petunjuk-petunjuk yang datang. Ketika itu kosong, silakan dilanjutkan lagi dengan membaca tabasnya sebanyak 7 kali. Kemudian kita meditasi lagi, hening antara 15-20 menit hingga menunggu petunjuk yang datang. Dan begitu terus, kita memanggil dan memanggil. Ada yang berhasil boleh dalam 1 malam, atau bahkan ada orang yang sampai beberapa kali melakukan, bahkan ada yang tidak berhasil sama sekali. So,
kita sudah membaca 7 kali, kita tetap meditasi sambil menunjuk petunjuk yang datang. It's okay. Ketika kita merasakan ada petunjuk, baik berupa feeling, tubuh kita yang bergetar, atau seperti merinding dan segala macam, kita perhatikan lilin sebagai petunjuk. Oke? Jadi kalau kita merasakan seperti itu, dalam ruangan lilin, apinya tetap tenang, itu tidak ada, hanya perasaan kita saja. Tapi jika ada lilin yang bergoyang salah satu apinya, perhatikan api yang lilin sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemungkinan jika kanan, dia berada di sebelah kanan kita. Jika lilin sebelah kiri bergoyang, kemungkinan dia ada di sebelah kiri kita. Oke? Jadi kalau dia sebelah kanan, apinya goyang, kita perhatikan, menolehlah sebelah kanan. Katakan, ikutlah denganku. Jika sebelah kiri, perhatikan, menolehlah sebelah kiri dan katakan, ikutlah denganku. Jika lilinnya bergoyang kedua, kemungkinan dia berada di depan. Perhatikan ke depan dan katakan, ikutlah denganku. Setelah selesai, baca lagi tabasnya. Itu sebanyak 3 kali. Setelah selesai, kita langsung rehat di situ atau tidur di tempat itu. Kita terlentang. Nanti antara sadar dan tidak sadar, kita menjalin komunikasi dengannya. Oke, jadi apa mantranya? Ini saya perhatikan. Oke, jadi itu mantra. Ada titik-titik yang di atas. Goarhu adalah nama saya, nama kita sebagai pelaku. Kita sebutkan nama kita lengkap. Kemudian di bawah kita memberi nama atau menyebutkan nama yang kita panggil. Seperti misalnya roh leluhur. Namun di sini hati-hati karena kemungkinan ini tidak datang, tetapi ada makhluk lain yang menyamar. Hati-hati, hati-hati. Kedua, mungkin semacam makhluk-makhluk. Ada yang berbentuk seperti manusia, raksasa, dan lain-lain. Bahkan ada berbentuk siluman seperti harimau, naga, gajah, bahkan makhluk-makhluk lain yang berwujud cukup menyeramkan. Oke, jadi di situ nama kita di atas, nama yang kita cari, atau dikosongkan saja untuk di bawah. Setelah itu tadi kita tidur, kita rehat, kita dapat komunikasi dalam petunjuk dalam mimpi. Oke guys, tapi sini saya ulangi sekali lagi, untuk orang awam untuk tidak melakukan hal seperti ini. Tapi buat praktisi silahkan saja karena sudah paham sedikit banyaknya. Oke guys, jadi itulah makhluk-makhluk yang akan hadir. Tapi jika dia mengatakan itu adalah leluhur, kemungkinan itu adalah palsu karena hantu itu merubah wujud. Jadi hati-hati jika ada orang mengatakan leluhur dia datang dengan cara seperti ini. Kemungkinan itu adalah makhluk yang menyamar. Hati-hati. Ya, jadi selain dari efek negatifnya tadi, seperti gangguan, menjadi sakit, teror, sial. Lalu manfaat positifnya apa? Seperti yang tadi. Itu tadi. Sebagai pengawal, booster aura, booster tenaga. Namun di sini kita secara fisikal juga mendapat sebuah efek. Apa efeknya? Biasa kalau kita sudah berhasil. Di sini teknik ini itu punya kelebihan. Apakah itu? Kita tidak menggunakan sajian apapun. Tidak bakar kemenyan, tidak bakar dupa. Tidak ada perawatan benda-benda pusaka. No. Tapi apa? Di sini kita berhasil menggunakan cara ini, kita mendapat bodyguard gaib, pengawal gaib. Satu saja. Biasa nafsu makan kita berlebih. Jadi biasa kita makannya sedikit. Setelah kita berhasil menggunakan cara ini, ritual ini,
yang disebut dengan aji bolo pitonggam, kita jadi lebih banyak daripada biasa. Biasa kita makan sedikit, kita makannya tambah. Selera makan kita itu untuk mengisi tenaga daripada makhluk-makhluk yang menjadi pengolahan. Jadi keunggulannya di situ satu. Kita tidak merawat apapun, kita tidak ada pusaka, bakar kemenyan, dan lain-lain. Tapi makan kita bertambah-tambah. Seandainya kita tambah, biasa kita makan 2 piring, kali ini boleh 3 piring, bahkan lebih. Makan kita lebih, minum kita lebih. Namun ketika kita memang sudah berlebih, tiba-tiba makan kita normal, itu pertanda kemungkinan dia sudah pergi. So, hati-hati efek samping dan ya, selain manfaat positifnya, hati-hati. So, sekian saja dari saya. Untuk saran dan komentar silahkan komentar di bawah. So, seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah. Silahkan di share, di like. Oke guys, terima kasih. Silahkan komen di bawah.